Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Dalviani dari kelas 10 ADP 4. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah bab 6, yaitu pergerakan nasional dan pengaruh kolonialisme terhadap bangsa Indonesia. Perbedaan perjuangan sebelum tahun 1908. 1. Dipimpin oleh raja atau bangsawan. 2. Bersifat kedaerahan. 3. Perjuangan dilakukan secara fisik. 4. Terfokus pada kepemimpinan karismatik. 5. Bersifat reaktif atau spontan. Setelah tahun 1908, 1. Dipimpin oleh kaum pelajar. 2. Bersifat nasional atau bekerja sama antara daerah. 3. Diplomasi dengan cara modern. 4. Memiliki organisasi, adanya kederasasi. 5. Memiliki visi misi. Pergerakan nasional sama halnya dengan kita melakukan suatu organisasi. B. Faktor pendorong lahirnya organisasi. 1. Kondisi sosial politik ekonomi yang parah akibat penjajahan. 2. Munculnya kaum terpelajar. 3. Adanya kemenangan atau kejayaan bangsa pada masa lampau. C. Perkembangan pergerakan nasional Indonesia. A. Periode awal kemerdekaan. 1. Budi Utomo, 20 Mei 1908. Tujuannya untuk memajukan pengajaran dan kebudayaan dalam bidang pertanian, peternakan, dan perdagangan serta teknik, industri, dan kebudayaan. 2. Serikat Islam Hasamadhuddin 1911. Si Putih Si Merah. Tujuannya memajukan perdagangan, membantu para anggotanya mengalami kesulitan dalam bidang usaha, lalu memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani kaum pribumi, memajukan kehidupan orang-orang yang beragama Islam. Si Putih, asas perjuangan Islam di bawah kepemimpinan Cokro Adminato. Si Merah, haluan komunisme di bawah pimpinan Semawan. Dan lalu ada juga Gerakan Pemuda Ersat Mawito Sujoyo. Tujuannya memperkuat tali persaudaraan antara siswa-siswa Bumi Putra Polda, sekolah menengah, dan perguruan-perguruan, menambah pengetahuan umum pada anggotanya, membangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala bahasa dan budaya. Setelah itu, Gerakan Perempuan R.A. Kartini. Tujuannya untuk mendorong kaum perempuan agar aktif dalam kegiatan politik. C. Periode radikal. Periode radikal adalah masa ketika organisasi bergerak menolak kerjasama dengan pemerintah dan secara tegas menuntut kemerdekaan. A. Perhimpunan Indonesia PI Belanda 1906. Sultan Kasajangan R.M. Noto Surato. Tujuannya, Indonesia ingin menentukan nasibnya sendiri dan bangsa Indonesia mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri. Bangsa Indonesia juga harus bersatu melawan penjajah. B. Partai Komunitas Indonesia PKI BJFM Seonilet 1913. C. Partai Nasional Indonesia PRI 1-1 Soekarno 1925. Tujuannya menjadi wadah bagi kaum nasionalis untuk memperjuangkan pendiri negara Indonesia merdeka. Self-help, yaitu prinsip penolong diri sendiri yang didasari keyakinan bahwa Indonesia dengan kekuatan sendiri mampu memperbaiki keadaan politik, ekonomi, dan sosial budaya yang telah rusak oleh penjajah. Non-kooperatif, yaitu tidak mengadakan kerjasama dengan kolonial Belanda. Marxisme, yaitu mengataskan masa dari kemiskinan dan kesengsaraan. D. Partai Indonesia Partido. Tujuannya adalah mencapai sebuah negara Indonesia merdeka, dan kemerdekaan itu akan dapat tercapai jika semua komponen bersatu. E. Periode bertahap adalah periode ketika gerakan nasionalisme di Indonesia berupa lebih moderat dan menahan diri. 1. Perjuangan melalui Volkskraft 27 Januari 1930. Tujuannya mendesak segera melakukan perubahan ketatanan negara. 1. Menghilangkan semua politik, ekonomi, pendidikan yang ada diakibatkan oleh penjajah. 2. Menggunakan semua jalan yang sah untuk mencapai tujuannya. Sekian video saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.